5 trik menyimpan barang di rumah minimalis agar terlihat rapi dan bersih. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Kadang rumah minimalis itu lucu ya Bun. Di foto kelihatan tenang, di realita kok isinya kayak hidup kita, penuh cerita dan sedikit berantakan. Pagi diberesin sambil niat berubah, sore dilihat lagi rasanya pengen tutup mata pura-pura nggak lihat, bukan karena rumahnya kecil, tapi karena isinya suka kumpul tanpa aturan, kayak arisan barang yang nggak pernah bubar. Fenomena ini relate banget, apalagi buat bunda yang hidupnya multitasking, ngurus anak, dapur, pikiran, dan ekspektasi rumah harus rapi. Tapi tangan cuma dua. Akhirnya rumah minimalis berubah jadi tempat numpuk emosi. Bukan cuma numpuk barang, yang bikin capek itu bukan beberesnya, tapi rasa gagal tiap lihat sudut rumah yang kok nggak pernah bener. Padahal masalahnya sering bukan di kurang rajin atau kurang estetik, tapi di cara barang-barang itu hidup bareng kita. Rumah minimalis butuh aturan lembut, bukan omelan keras, biar barang tahu kapan tampil dan kapan minggir. Dan di situ biasanya kita baru sadar, rumah rapi itu bukan buat pamer, tapi buat bikin hati bunda sedikit lebih lega dan waras menjalani hari. Trik pertama, satu barang, satu rumah. Ini kelihatannya sepele, tapi justru paling sering bikin rumah terasa chaos. Contoh paling nyata itu gunting, solasi, dan alat tulis. Hari ini ada di dapur, besok pindah ke kamar, lusa entah ada di tas anak siapa. Akhirnya tiap butuh sesuatu, kita bukan cuma nyari barang, tapi juga nyari kesabaran. Kalau satu barang punya satu rumah tetap, otak kita jadi lebih tenang. Misalnya, semua alat kecil rumah tangga disatukan di satu laci khusus dekat dapur atau area kerja. Begitu butuh, tangan otomatis tahu harus kemana tanpa mikir panjang. Ini bukan cuma bikin rapi, tapi juga menghemat energi mental ibu rumah tangga yang tiap hari sudah penuh mikir ini itu. Contoh real lainnya, tas dan dompet. Sering kan bun, tas ditaruh di sofa, meja makan, kursi, sampai lantai. Coba sediakan satu tempat khusus dekat pintu masuk. Mau gantungan atau keranjang juga nggak masalah. Nah, begitu kita pulang, tas langsung pulang ke rumahnya. Rumah kelihatan lebih lega, dan drama nyari kunci pagi hari bisa berkurang. Trik kedua, simpan barang berdasarkan aktivitas, bukan berdasarkan jenis. Ini salah satu perubahan kecil yang efeknya besar. Misalnya aktivitas bersih-bersih kamar mandi, biasanya cairan pembersih di dapur, sikat di kamar mandi, lap entah di mana. Sebelum mulai, kita sudah capek duluan karena bolak-balik. Coba kumpulkan semua perlengkapan satu aktivitas di satu wadah atau satu rak. Alat bersih kamar mandi, ya satu tempat sendiri. Alat masak cepat, ya satu laci sendiri. Hasilnya, setiap mau mulai aktivitas, kita nggak perlu ribet persiapan, rumah terasa lebih teratur, dan kita jadi lebih niat melakukan hal-hal kecil sehari-hari. Contoh lain yang sangat ibu rumah tangga banget, aktivitas anak, alat gambar, buku mewarnai, pensil warna, gunting kertas. Kalau semua dipisah-pisah, rumah cepat berantakan, dan anak juga bingung beresinnya. Kalau satu aktivitas satu kotak, anak tinggal angkat satu kotak, main, lalu balikin lagi. Rapi itu jadi kebiasaan, bukan paksaan. Trik ketiga, jangan semua disembunyikan. Ini jebakan paling sering di rumah minimalis. Karena pengen kelihatan bersih, semua barang dimasukin ke lemari. Lemari penuh, pintu ditutup, hati tenang sesaat. Tapi pas dibuka,
Isinya seperti kejutan ulang tahun yang tidak diminta. Rumah minimalis justru butuh barang yang terlihat tapi tertata. Misalnya barang yang dipakai setiap hari seperti botol minum, rice cooker, atau bumbu dapur. Kalau disembunyikan semua, kita malah bolak-balik buka tutup lemari. Pilih beberapa barang penting, susun rapi di area terbuka, rumah kelihatan hidup, tapi tetap bersih di mata. Contoh sederhana, dapur. Dapur yang terlalu kosong sering bikin kita malas masak. Tapi dapur yang terlalu penuh bikin stres. Ambil jalan tengahnya. Simpan alat utama di tempat terlihat, sisanya masuk lemari. Visual dapur jadi ringan, dan aktivitas masak terasa lebih mengalir. Trik nomor 4. Gunakan wadah sebagai penyelamat mental. Ini bukan cuma soal estetika, tapi soal kesehatan jiwa. Barang kecil yang tercerai-berai itu musuh ketenangan batin. Remote, charger, kacamata, mainan kecil, semua bikin mata dan hati capek. Satu keranjang atau satu kotak bisa mengubah suasana rumah secara drastis. Misalnya satu keranjang khusus remote dan charger di ruang keluarga. Mau berantakan dikit di dalam? Nggak masalah. Yang penting dari luar kelihatan rapi dan terkendali. Ini trik jujur untuk ibu yang capek, pengen rumah rapi, tapi masih manusia. Trik 5. Kurangi barang secara rutin tanpa drama. Ini bagian paling emosional dan sering bikin kita pura-pura nggak dengar. Barang sering bukan sekadar barang, tapi merupakan sebuah kenangan. Baju lama, hadiah, perabot yang jarang dipakai tapi sayang dibuang. Contoh logisnya, kalau satu barang sudah lebih sering disimpan daripada dipakai, artinya dia sudah pensiun. Rumah minimalis bukan tempat penampungan rasa bersalah. Pilih waktu santai, pegang barang satu persatu, dan jujur sama diri sendiri. Kalau barang itu bikin ruang sempit dan pikiran penuh, melepaskannya justru bentuk sayang ke diri sendiri. Pada akhirnya, rumah rapi itu bukan soal menang lomba estetik atau bikin orang lain kagum. Rumah rapi itu soal pulang dan bernapas lebih lega, soal mata yang gak lagi capek sebelum kaki melangkah masuk, dan soal hati yang gak langsung pengen rebahan sambil menghela napas panjang. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ngerasa gagal cuman karena mainan belum masuk keranjang, padahal yang kita rawat itu bukan cuman rumah, tapi kehidupan. Kalau hari ini rumah masih agak berantakan, itu bukan tanda bunda malas. Bisa jadi rumahnya cuma lagi jujur, menunjukkan betapa sibuk dan hidupnya penghuninya. Rumah yang sesekali berantakan itu bukan musuh. Dia cuma ngingetin kalau kita butuh sistem, bukan omelan ke diri sendiri. Toh rumah bukan showroom, dan bunda bukan petugas kebersihan yang digaji per jam. Pelan-pelan aja. Satu sudut rapi, hari ini sudah cukup. Besok tambah satu lagi. Lusa tarik napas sambil senyum karena rumah mulai terasa bersahabat. Karena saat barang-barang tahu harus pulang kemana, hati juga ikut tenang tanpa perlu banyak drama. Rumah boleh sederhana, tapi rasanya tetap hangat. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, bunda semua!